Salam, selamat sore Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan usia indah. Walaupun ibadah kita ini masih tetap beribadah secara online. Oma Opa tetap semangat ya, dan semoga sehat selalu. Mari Oma Opa kita akan memuji Tuhan di dalam ibadah ini. Kau yang terindah. Kau yang terindah dalam hidup ini, tiadalah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mengawali ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kita sudah berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Persiapkanlah hati kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Evangelis Cahya yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa dan berkatilah Bapak Ibu yang melayani di dalam ibadah ini, biarlah kiranya juga memberkati saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah hidup yang indah di dalam Tuhan. Sungguh indah jikalau kita selalu bersyukur atas semua yang ada di dalam hidup kita dan selalu dekat dengan Tuhan. Kita akan merasakan kebahagiaan, kesukacitaan, dan kemuliaan. Terima kasih Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Cahya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku rela Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, shalom, selamat siang oma opa yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oma opa boleh membuka Alkitabnya dulu ya, dari Mazmur pasal yang ke-37, Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Ya, kalau oma opa sudah menyiapkan, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam Tuhan sendiri. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan dan kami boleh merasakan hidup yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sampai ayat 19 aja ya Oma Opa ya. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan adalah hidup indah di dalam Tuhan. Oma opa yang dikasih dalam Tuhan, apakah kita saat ini sudah merasa atau sudah mengetahui bahwa kita ini sudah di dalam Tuhan? Kalau kita memperhatikan khotbah-khotbah di hari Minggu Oma opa di bulan Mei yang lalu, kita mendengarkan tentang pokok anggur dan kita sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Oleh sebab itu kita bisa berbuah.
Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah merasa hidup di dalam Tuhan atau belum? Opa, saya pernah punya pengalaman waktu kecil. Waktu kecil itu umur sekitar ya TK kali ya, TK besar. Saya itu suka sekali dengan kereta api, Opa. Nah, saya suka sekali dengan kereta api. Jadi ketika waktu kecil itu saya lihat kereta api, wah, saya akan gembira sekali. Dan bahkan orang tua saya bisa membawa saya itu pergi jalan-jalan sore untuk hanya nongkrong di depan rel kereta api, menunggu kereta apinya lewat. Nah, Opa, suatu kali di sekolah saya di TK itu ada seperti karya wisata. Nah, kalau zaman dulu mungkin karya wisatanya itu nggak berangkat rame-rame dengan satu bis gitu ya. Saya ingat waktu itu kita berangkatnya sendiri-sendiri. Jadi setiap orang tua itu akan naik transportasi untuk menuju ke tempat wisata, berkumpul di sana dengan teman-teman. Nggak seperti zaman sekarang kan enak ya, dikumpulkan di sekolah lalu berangkat bersama dengan bis. Nah, saya ingat waktu itu kita berangkatnya sendiri-sendiri. Jadi saya ditemani oleh mama saya. Tempat karya wisatanya cukup jauh, Opa. Jadi kami harus naik bis lalu melanjutkan dengan kereta api. Nah, itulah kali pertama saya naik kereta api. Waktu saya lihat kereta apinya datang, wah, saya gembira. Wah, akhirnya kereta apinya itu di dekat saya. Saya mau naik, masuk ke dalamnya. Nah, waktu saya masuk ke dalamnya, saya ngobrol sama mama saya. "Mah, kereta apinya di mana?" "Kereta apinya mana?" kata saya kecil waktu itu. Terus mama saya menjawab, "Kita sudah di dalam kereta apinya." Terus saya ngomong, "Mah, kok nggak terasa ya? Kok nggak terasa ya?" Opa, kadang ini juga yang kita rasakan bukan ketika kita sudah ada di dalam Tuhan. Kok nggak terasa ya? Padahal kita ini sudah ada di dalamnya, kita sudah menikmati kasih-Nya, tapi terkadang kita tidak merasakan apa-apa. Sakit ya masih sakit, lalu kemudian nggak punya uang juga nggak punya uang, kemudian menantu cekcok dengan kita juga merasa, kehidupan keluarga yang nggak harmonis juga kita masih merasakan. Kok rasanya ketika ada penderitaan, kesusahan, masalah, kok rasanya nggak merasa ya Tuhan itu di sini? Opa, kadang perasaan-perasaan ini yang muncul sehingga kita suka membandingkan diri kita hidup ini dengan orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, yang mereka sepertinya hidupnya itu lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih sehat. Kadang perasaan inilah yang muncul di dalam diri kita. Nah, Opa, ternyata pemazmur juga mengalami perasaan demikian. Pemazmur dalam hal ini yaitu Daud yang menuliskan di Mazmur 37 juga dalam perasaan-perasaan yang dikejar-kejar musuh, ada dalam permasalahan, ada dalam penderitaan. Daud juga membandingkan Opa hidupnya itu dengan orang-orang fasik di luar sana yang gak kenal Tuhan, tapi mereka lebih bahagia, hidupnya lebih indah, sepertinya gak ada masalah. Nah, Daud itu membandingkan karena dia saat itu sedang ada dalam kesusahan. Nah, di sini Opa akhirnya di dalam pergumulannya Daud berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan. Kemudian di tengah kemarahan yang dialami, Daud akhirnya mengerti bahwa Tuhanlah yang adalah naungannya. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang fasik, tidak perlu membandingkan dengan orang yang lebih beruntung di luar sana. Nah, ayat 18-19 yang kita baca tadi itu adalah perenungan dari Daud yang pada akhirnya dia menemukan bahwa Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya.
Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Akhirnya Daud menemukan bahwa hidup di dalam Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Tuhan sudah menjadi jaminan, kepastian di dalam kehidupan Daud. Tuhan yang akan menjaga milik pusaka Daud. Nah, Daud kan pada waktu itu suka berperang ya Oma Opa. Jadi ketika berperang mungkin ada daerah-daerah tertentu yang akhirnya dirampas oleh musuh. Daerah yang menjadi hak milik dari Daud diambil. Nah, jadi dikatakan di sini milik pusaka Daud itu diambil, dan kemudian di sana Tuhan yang menjadi jaminan kepastian bahwa milik pusaka mereka, yaitu umat Allah, akan tetap untuk selama-lamanya. Daud akhirnya mengerti Oma Opa bahwa Tuhanlah sebuah jaminan, kepastian di dalam kehidupan Daud. Dan selain itu, selain Tuhan adalah jaminan, Tuhan itu adalah pemelihara kehidupan. Di sana dikatakan mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Pada saat mengalami kelaparan, kesesakan, masalah, Tuhan tetap memelihara umatnya. Tuhan tetap menjaga umatnya. Ini adalah sebuah jaminan kepastian yang sungguh indah di dalam Tuhan. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Ini yang menjadi suatu kepastian yang Daud alami Oma Opa. Makanya ketika kita saat ini sudah diam tinggal di dalam Tuhan, sadarilah Oma Opa itu sungguh indah. Di dalam Tuhan indah. Karena ada kepastian, ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan yang kita perlukan. Ada seorang ibu pernah mengatakan pada saya ketika dalam kesesakan masalah, satu kalimat ini tidak pernah saya lupakan Oma Opa, yaitu apa? Kalau Tuhan itu tidak bersama dengan ibu, mungkin ibu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang ini. Kalau Tuhan tidak bersama dengan ibu, tidak memelihara ibu, mungkin ibu sudah mati. Oma Opa yang dikasih oleh Tuhan, indah bersama dengan Tuhan. Meskipun ada masalah, pergumulan, kesesakan, Tuhan telah menjamin hidup kita. Mulai dari hari ini dan bahkan sampai selamanya, Tuhan tetap jaminan kita. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kasih Allah. Tidak ada. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah tinggal diam di dalam Tuhan. Karena diam di dalam Tuhan itu indah. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Saya tidak tahu, mungkin sudah ada yang lebih daripada 50 tahun, atau mungkin 60 tahun, 70 tahun. Pernahkah Oma Opa memikirkan bahwa ketika apa yang sudah kita dapatkan hari-hari ini sepertinya adalah nol? Maksudnya begini Oma Opa, kalau misalnya kita waktu dulu masih muda punya jabatan, posisi, dan sekarang jabatan atau posisi kita sudah tidak kita punya lagi, itu nilainya nol. Lalu kalau kita punya uang, waktu masih muda hidup enak, tapi kemudian waktu kita tua saat ini uangnya sedikit demi sedikit habis, bukankah uang itu juga nol Oma Opa? Lalu mungkin kita dulu punya badan yang tegap, bagus gitu ya, body yang atletis. Kemudian waktu sudah menjelang tua saat ini, kita sudah mulai tidak kuat lagi, badan kita sudah mulai lemah, kondisi fisik stamina kita itu nol Oma Opa. Nah kalau kita bayangkan ya Oma Opa ya, setelah apa yang kita lewati sejauh ini, semuanya itu sepertinya 0, 0, 0, 0 gitu ya. Uang itu nilainya 0 karena cepat habis, jabatan posisi juga 0 karena tidak abadi, lalu juga
stamina fisik yang semakin hari semakin menurun, itu juga tidak abadi, nilainya 0. Nah, Oma Opa, hidup kita ini sepertinya 0, 0, 0 semua kalau kita refleksikan. Nah, apa yang bisa membuat hidup kita itu menjadi indah dan berharga? Perlu ada satu. Apa yang satunya itu, Oma Opa? Yaitu Tuhan. Tambahkan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang 0, 0, 0, 0 ini akan jadi berarti. Misalnya kita punya 0-nya 6, ditambah 1 di depan, jadi 1 juta. Mungkin ada 0-nya yang banyak, Oma Opa, 9, tambah 1 di depan, jadi 1 M. Berapa banyak 0 yang kita punya, kalau kita nggak punya 1 ini, hidup kita akan tetap 0. Tapi kalau kita punya 1 ini, hidup kita akan indah, akan berharga. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, milikilah yang satu ini di dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Nah, Oma Opa, waktu saya karya wisata itu pulang pergi naik kereta api karena tempatnya jauh. Nah, waktu saya naik kereta api pulang, saya sudah bisa mulai menikmati ada di dalam kereta api itu. Dan terkadang kan di dalam kereta api ada kalanya kereta api berhenti-berhenti di stasiun-stasiun tertentu kan ya. Nah, ketika berhenti di stasiun tertentu, wah, itu satu pergumulan bagi saya yang masih kecil itu. Nah, kalau zaman dulu kan pedagang boleh masuk tuh ya. Pedagang asongan, pedagang pecel, pedagang apapun boleh masuk. Wah, itu pergumulan, Oma Opa, karena sumpek sekali dan kereta api menjadi pengap dan baunya juga campur aduk. Wah, setiap kali berhenti di stasiun, saya terbangun, saya merasakan ciuman bau-bau yang luar biasa. Nah, meskipun demikian, Oma Opa, saya tetap bisa menikmati ada di dalam kereta api itu, karena saya sudah tahu ini adalah kereta api. Dan satu hal yang membuat saya betah akhirnya adalah saya tahu tujuan saya kemana saat itu, yaitu pulang. Pulang, Oma Opa. Satu sukacita karena sudah capek, lelah di dalam perjalanan, akhirnya saya bisa pulang. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah diam, tinggal di dalam Tuhan. Saya ibaratkan kita ini sedang dalam perjalanan dengan kereta api. Karena kereta api itu kan jalurnya jelas, tujuannya jelas, tidak akan bisa lepas dari rel. Karena kalau kereta api lepas dari rel, itu akan kecelakaan. Kereta api akan terus ada di dalam jalurnya. Dan kereta api kadang juga berhenti di stasiun tertentu, dan stasiun itu menunjukkan sebuah titik atau spot yang menjadi pengalaman kita yang lain. Dan di dalam perjalanan itu kita tahu tujuannya sudah pasti, pulang. Dan kita pun juga saat ini sedang menanti ke sana untuk pulang. Nah, di dalam masa-masa penantian itu tetaplah diam di dalam Tuhan, tetap berdoa pada Tuhan, memohon kekuatan, memohon hikmat dari Tuhan untuk kita bisa memakai waktu-waktu kita yang ada ini dengan bijaksana, supaya kita bisa mendapatkan hal yang indah dan tetap indah di dalam Tuhan. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun hari ini sepertinya semakin hari semakin sulit, tapi ketika ada satu ini, yaitu Tuhan di dalam hidup kita, hari-hari yang sepertinya tidak berharga akan menjadi bernilai bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang sepertinya kosong, 0, 0, 0 ini, ketika ada Tuhan, akan indah dan berharga. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh merenungkan firman Tuhan ini dan melakukan di dalam kehidupan kita.
Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan Bapak Evangelis Cahya. Biarlah firman ini dapat menguatkan iman kami dan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas pelayanan Bapak Evangelis Cahya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkan ke gereja pada kesempatan terdekat atau melalui transfer ke nomor rekening 521 033 5899. Kita akan memuji Tuhan bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan untuk kami. Berkat yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati juga persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan di dalam persembahan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Holly. Selamat sore Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja, tidak kurang satu apapun. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita sudah 1 bulan tidak jumpa. Bahkan 1 tahun lebih kita tidak jumpa, tapi kita bersyukur pada Tuhan masih ada bisa dengan virtual, dengan online, lewat persekutuan usia indah. Ya, puji Tuhan ya, kita bersyukur. Dan hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Evangelis Cahya. Biarlah semua ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan firman itu boleh menjadi berkat buat setiap pendengarnya. Dan Tuhan memberkati Bapak Evangelis Cahya untuk pelayanan selanjutnya. Terima kasih juga untuk MC, song leader, organis, bapak-bapak, ibu-ibu multimedia yang telah membuat terjadinya persekutuan ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan bapak-bapak ibu sekalian. Pengumuman yang bertugas bulan depan 1 Juli 2021, pembicaranya Evangelis Vici,
Temanya belum ada. MC-nya Bapak Irwan, song leadernya Pak Wilter dan Bu Titi, organis Bapak Pendeta Hendy. Program kerja Usia Indah, Komisi Usia Indah tahun ini, salah satunya adalah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara menabung lewat celengan, amplop, atau dus bekas, atau bekas tisu, atau apa saja. Kita akan membawanya kepada Tuhan pada bulan Desember yang akan datang di hari Natal. Paduan suara virtual, setiap jemaat Usia Indah yang mau bergabung silakan ikut paduan suara virtual Usia Indah. Rema, setiap malam jam 20 ada rema. Seluruh jemaat diundang untuk ikut rema agar api Roh Kudus tidak padam. Sapaan gembala juga ada pada setiap hari Rabu yang dipimpin oleh pendeta, yang dibawakan oleh Pendeta Haryanto. Rabu pagi atau mungkin siang boleh silakan mengikutinya. Itu pun akan membuat iman kita bertumbuh dan bertambah. Persekutuan doa malam juga ada tiap hari Kamis jam 19, bisa mengikutinya dengan Zoom atau dengan YouTube. Untuk menyambut 17 Agustus, kurang lebih 2 bulan lagi, Komisi Usia Indah ada program yang menarik, yaitu Lomba Kreativitas. Temanya bebas, ukurannya bebas, alat-alatnya pun bebas. Mau pakai krayon boleh, mau pensil warna boleh, mau daun kering boleh, mau pakai pasir atau kain atau tanah, silahkan. Dikerjakan dengan keluarga, yaitu anak, cucu, mantu bersama-sama. Monggo silahkan. Hasilnya cuman cukup difoto saja. Awal Agustus kirim ke WA pengurus atau WA UI Berhikmat. Kalau bisa semuanya ikut ya. Yang belum menjadi anggota Usia Indah juga boleh ikut, kirim ke pengurus asal usianya 50 tahun ke atas. Sertakan nomor telepon dan alamat. Yang berulang tahun, Bapak Stefanus Parso 8 Mei, Ibu Titik Wijayanti 8 Mei, Ibu Evi Kasmi 10 Mei, Ibu Sri Wayuni 11 Mei, Bapak Daniel Antawa 12 Mei, Ibu Heni S 12 Mei, Ibu Elizabeth Taulo atau Bu Eba 14 Mei, Ibu Miske Eka Kansil 21 Mei, Bu Pikauli 21 Mei, Ibu Maria Simamora 31 Mei, William Wilkie 31 Mei, Ibu Leli Asi 1 Juni, Ibu Yeni Prawira 1 Juni, Ibu Sim Yusin Yayang atau Bu Yayang 2 Juni. Tuhan memberkati. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa dan juga mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kuatkan kami, tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh tetap berdiam di dalam Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, seumur hidup kami. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk beberapa hal di dalam kehidupan kami. Kami saat ini ya Tuhan mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Pak Stefanus Parso, untuk Bu Titi Wijayanti, untuk Ibu Evi Kasmi, untuk Ibu Sri Wahyuni, untuk
Bapak Daniel Antawa, untuk Ibu Heni, untuk Ibu Elizabeth Paulo atau Ibu Eba, untuk Ibu Meske, untuk Ibu Pikauli, untuk Ibu Maria Simamora, untuk Bapak William Wilki, untuk Ibu Leliasi, dan juga untuk Ibu Yeni Prawira serta Ibu Yayang. Kami serahkan oma opa yang berulang tahun ke dalam tangan Tuhan. Biarlah usia yang semakin bertambah, iman juga tetap kuat dan imun tetap terjaga. Berikan kesehatan yang baik bagi oma opa, berikan kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Dan juga Tuhan tolong cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan di masa-masa yang sulit ini. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap diri kami, biarlah kami boleh tetap sehat, tetap kuat. Kami serahkan ya Tuhan juga untuk permasalahan dan pergumulan yang mungkin kami alami, biarlah Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, biarlah dapat ditangani dengan baik. Kami serahkan untuk pemerintahan kami serta kebijakan yang ada, kiranya dapat memberikan kepastian dan jaminan terhadap bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan dari pandemi ini. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk orang-orang atau oknum-oknum yang berusaha mengambil keuntungan dari pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh nyatakan keadilan-Mu bagi mereka, dan orang-orang atau oknum yang ada dapat mendapatkan konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan di dalam merugikan bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap semangat, boleh tetap kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh tetap bersekutu dengan Tuhan, menjaga diri kami dengan baik, dan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Kami juga akan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa beserta dengan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kau yang terindah